Peristiwa penembakan istri anggota TNI diduga telah direncanakan dengan matang oleh pelaku. Hal itu terungkap dari analisa CCTV di lapangan. Pelaku sebanyak 4 orang dengan mengendarai 2 motor mengintai korban sebelum melakukan aksinya. Keempat pelaku yang terekam kamera CCTV tampak mondar-mandir di sekitar rumah korban. Salah satu pelaku juga terlihat menghubungi seseorang dengan menggunakan handphone. Pelaku lainnya juga tampak mengawasi kondisi lingkungan. Kapolrestabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar mengatakan, sebelum melakukan penembakan kepada korban R, 2 pelaku berboncengan mengendarai motor Kawasaki Ninja membuntuti korban. Saat korban hendak berhenti di depan rumah, pelaku langsung menembak korban. Usai menembak, pelaku kemudian berbalik arah dan menembak untuk kedua kalinya. Hal tersebut juga terungkap hasil olah TKP, ditemukan 2 selongsong peluru dan 1 peluru yang bersarang di perut korban. Sementara untuk kondisi korban hingga saat ini masih tersadar dan telah menjalani operasi pengambilan proyektil peluru. 1-2 hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan progres atau perkembangan penanganan penembakan yang terjadi di Jalan Cemara 3, Banyumanik pada hari Senin siang kemarin. Penembakan pertama itu terjadi searah dengan jalannya korban setelah menjemput putrinya dari sekolah. Kemudian setelah mengetahui korban masih berdiri, pelaku itu balik lagi ke arah korban dan melakukan penembakan yang kedua. Jadi 2 kali penembakan. Kemudian dalam hal penanganan medis, kemarin juga sudah dilakukan operasi untuk mengangkat proyektil yang ada di tubuh korban. Dari beberapa titik itu kita sudah mendapatkan CCTV perjalanan, memang sengaja. Jadi dari CCTV yang kita dapatkan, pelaku ini mengintai di pertigaan rumah korban, menunggu korban keluar dari rumah untuk menjemput anaknya. Jadi sepertinya sudah mempelajari karakter kegiatan korban. Jadi begitu korban keluar untuk menjemput anak sekolah, kemudian diikuti oleh 4 pelaku. Pertanyaan apakah ini direncanakan apa tidak, kami menyampaikan bahwa itu kuat dugaannya. Kenapa? Karena dari hasil pengolahan CCTV, di ekstrak CCTV-nya, itu kan kelihatan tuh ketika diintip, kemudian diikuti, itu sudah direncanakan oleh 4 pelaku yang dokumentasi CCTV-nya sudah kami serahkan. Kendaraan digunakan itu tidak menggunakan plat nomor. Kemudian para pelaku menutup wajahnya dengan zebo, dengan helm, dan memang dalam tanda kutip perencanaan itu sudah terpenuhi unsur-unsur. Ciri-ciri pelaku itu menggunakan 2 kendaraan roda 2, kemudian 4 pelaku menggunakan Ninja warna hijau dan Honda Fit warna hitam. Kemudian identitas lain yang bisa membantu itu adalah seragam atau dari baju yang digunakan oleh para pelaku. Itu juga secara terbuka kita sudah sampaikan kepada teman-teman untuk membantu men-viralkan, men-share kepada publik. Semoga ada informasi yang kita bisa dapatkan secara signifikan dari proses ini. Sebentar. Terkait dengan suami korban, kami karena ini sudah berbentuk tim kerja, kemarin yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan di kesatuan yang bersangkutan, yaitu di Yon R. Hanut. Jadi bisa disimpulkan sementara bahwa senjata yang digunakan adalah senjata yang mengeluarkan selongsongnya dari senjata yang digunakan. Jenisnya rakitan apa itu? Dugaan rakitan apa gitu? Soal rakitan, soal itu nanti akan kita sampaikan ketika senjata tersebut akan Hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki kasus tersebut. Penyidik juga telah mengambil keterangan dari beberapa saksi. Untuk suami korban juga telah dimintai keterangannya di kesatuan tugasnya.